الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن إن شاء الله تعالى من الشاهدين والsyakirين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Mari kita awali perjumpaan pada kesempatan kali ini, yaitu dengan bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslimin, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah, baik itu dari tempat pekerjaannya masing-masing, dari kantornya, dari rumahnya, seraya melangkahkan kaki kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, khususnya ibadah salat Jumat secara berjamaah untuk kali ini, dan mudah-mudahan segala perbuatan baik yang khilaf ataupun yang salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun begitu juga, mari kita awali dengan bersama-sama memanjatkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pun dengan wasilah salawat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin, memberikan ridha kepada nabinya untuk memberikan syafaatul uzma, pertolongan yang agung, khususnya umat muslimin yang hadir dan umumnya umat muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, terkhusus manusia, tiada lain dan tiada bukan kecuali untuk ibadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tentang ibadah melaksanakan sholat 5 waktu saja,
bukan ibadah melaksanakan ibadah umrah ataupun haji bagi kita yang mampu, bukan ibadah melaksanakan zakat ataupun sedekah yang lainnya. Bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dalam keseharian kita, kesibukan kita bekerja, menafkahi untuk keluarga kita, menyambung hidup demi keluarga kita, demi sang istri, demi sang buah hati, itu pun termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah panjang usianya dan baik pula amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia adalah panjang usianya tapi buruk amal. Ini yang harus kita hindari. Nomor yang kedua, banyak sekali cara Allah memberikan kenikmatannya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Ada 4 golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebelum kita melanjutkan daripada golongan-golongan yang dirindukan surga, terlebih kita mengetahui makna, takrif, pengertian daripada surga itu sendiri. Di dalam kitab Aqaidud Diniyah karangan Syekh Abdul Rahman bin Saqaf, kata beliau, al-jannatu darus thawab allati a'addaha Allahu li'ibadihi al-mu'minin. Yang dinamakan dengan surga adalah tempat pembalasan, desa ganjaran, allati a'addaha Allah, yang mana surga ini Allah persiapkan untuk siapa? Tiada lain dan tiada bukan li'ibadihil mu'minin, untuk hambanya yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Balasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah talil Quran wa hafizul lisan. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya, wa mut'imil ji'an. Dan yang ketiga, orang yang senantiasa membantu orang dalam keadaan kelaparan. Dan yang keempat adalah sha'imin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Mari kita jelaskan satu persatu berkenaan masalah 4 golongan yang dirindukan surganya Allah ini. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Apakah ada hadis yang lain mengatakan perintah untuk membaca Al-Quran? Tentu ada. Kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, bacalah oleh kita Al-Quran. Kenapa kita diperintahkan untuk
membaca Al-Quran? Seyogianya ada rahasia di balik perintah tersebut. Ada jawabannya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, sebagai penolong, sebagai syafaat bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Untuk itu saya pribadi mengajak khususnya yang hadir, mari kita terbiasakan membaca Al-Quran. Saya berani untuk memerintahkan untuk membaca Al-Quran karena senantiasa tahadus bi ni'matih. Saya telah menjalankan yang mana senantiasa diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mampu dalam setiap 5 waktu, usai melaksanakan 5 waktu, mari minimal ba'da subuh ataupun ba'da maghrib kita senantiasa untuk membiasakan membaca Al-Quranul Karim. Karena dalam hadis Nabi yang lain juga dikatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya kita, sebaik-baiknya masyarakat al-barakah adalah man ta'allama al-Qur'an. Orang yang tidak pernah meninggalkan belajar Al-Quran. Wa 'allama, tetapi bukan berarti mempelajari saja. Wa 'allama, dan mengajarkannya. Ini golongan yang pertama dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasuki golongan yang kedua adalah hafizul lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya, orang yang senantiasa menjaga lisannya daripada menggibah, memfitnah, mencela baik sanak saudara, tetangga kita, bahkan na'udzubillah mencela, memfitnah daripada guru kita sendiri yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa orang yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka ucapkanlah yang mengandung manfaat, maka ucapkanlah yang mengandung kebaikan. Kalaupun tidak mampu untuk memberikan kemanfaatan dengan lewat lisan kita, maka dia lebih utama. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, la yadkhulul jannata nammamun, tidak bakal masuk surga orang yang senantiasa mengadu domba, yang tidak sepantasnya kita ceritakan, yang tidak sepantasnya mengandung tidak manfaat kita ceritakan kepada orang lain. Karena hakikatnya al-insan mahadul khata' wan nisyan, manusia tidak ada yang sempurna, manusia pasti memiliki yang namanya kekurangan. Untuk itu saya mengajak pribadi khususnya kita semua, mari kita senantiasa selalu mengungkit suatu yang kebaikan, bukan mengungkit ataupun mencela keburukan orang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkara yang ketiga yang dirindukan surganya Allah adalah mut'imil ji'an, orang yang senantiasa menolong dalam keadaan kelaparan. Dan yang keempat ataupun yang terakhir adalah shaimin fi syahri Ramadan, orang yang senantiasa berpuasa pada bulan Ramadan. Kesimpulan pada khutbah yang sangat singkat ini adalah saya mengajak kepada hadirin sekalian, mari senantiasa untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya adalah beramal, jangan lupa untuk senantiasa membaca Al-Quran. Walaupun tidak mampu dalam setiap waktu, usai 5 waktu, mari kita sempatkan
entah itu setelah subuh ataupun ba'da maghrib, karena hakikatnya Al-Quran adalah pedoman umat muslimin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul 'alim.